Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Amatuk, kembali lagi bersama saya Don Rifani di Kabar Ramahan. Dan kali ini kita akan meliput kegiatan kepulangan santri ya, berhubungan dengan adanya pandemi yang terjadi di Indonesia. Dan kepulangan ini bukan liburan, tapi lebih ke pemindahan kegiatan belajar mengajar dari Mahat ke rumah. Dan seperti kita lihat di pembukaan ini juga beberapa orang tua sudah baru mulai masuk ke rumah, ada juga yang sudah selesai menjemput. Dan sebelum mereka masuk, mereka pun akan dites suhu tubuh. Ya, kita akan seperti apa proses cek suhu tubuhnya, Pak Arif? Nah, ini salah satu contoh alat untuk mengetes orang tua ketika masuk ke dalam Mahat. Harus dicek dulu ya. Ini maksimal berapa nih? 375. Dilihat dari itu? 375 kita suruh nggak boleh masuk, dia nunggu di luar. Tidak boleh masuk, nunggu di luar. Boleh dicoba ke saya? Berapa, Tak? 36. 36, berarti masih aman ya? Masih aman. Alhamdulillah, masih sehat. Tapi Ustaz sehat tapi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih, Ustaz. Syukran. Nah, itu dia proses yang akan dilalui oleh para wali santri. Seperti kita lihat sini ya, kita tes dulu mereka, baru mereka boleh masuk. Kita akan lihat kegiatannya seperti apa. Masih tetap di Kabar Ramahan bersama saya Don Rifandi. Dan kita sudah bersama dengan Ustadz Ajar. Assalamualaikum Ustadz. Nah, ini beliau selaku sekretaris Markas Al-Matuk dan juga akan sekaligus menerangkan untuk mewakili semua markas ya, ya? Al-Matuk, Al-Basam, dan Al-Zamil, dan juga yang lain. Baik Ustadz, mungkin bisa diceritakan sedikit hari ini agendanya seperti apa aja, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari pertama tindak lanjut kebijakan pesantren terkait upaya preventif terhadap pandemi virus corona, di mana sudah dimulai dari beberapa hari ke belakang kita meliburkan anak-anak TK dan SD. Oleh karena itu hari ini akan dimulai pengembalian santri untuk Al-Basam, Al-Matuk, dua Mahat, dan Al-Zamil akan dilakukan hari Jumat. Nah, adapun jadwal untuk pengembalian itu akan dimulai pukul 13 dan akan berakhir pukul 17. Di mana nanti wali santri akan mulai memasuki beberapa rekayasa alur yang sedikit banyak kita harus siasati karena dengan jumlah santri yang begitu banyak. Sehingga nanti setiap wali santri yang menjemput tidak turun dari kendaraan dengan sangat terpaksa. Kondisi ini harus kita berlakukan karena kita berada dalam situasi yang luar biasa. Nah, untuk loading nanti akan dilakukan di depan asrama ini, di mana nanti santri akan dibantu oleh personil yang kita siapkan untuk kebutuhan loading barang. Dan setelah santri masuk, wali santri dan santri dipersilakan untuk meninggalkan pesantren. Demikian. Dan untuk hari ini MTS dulu, MA dulu, apa gimana? Nah, dikarenakan memang jumlah yang begitu banyak, hari ini akan kita mulai dengan tingkat MA. Karena MA jumlah yang tidak terlalu banyak, sehingga diperkirakan akan cukup dilakukan sampai dengan sore ini. Dan adapun esok hari akan kita mulai 7:30 untuk tingkat MTS. Karena jumlah santri yang begitu banyak sehingga perlu waktu yang begitu panjang seperti itu. Nah, Al-Zamil sendiri akan kita mulai berlakukan di hari Jumat, Ustaz. Namun demikian, apabila misalkan ada beberapa santri yang adik kakak atau di Al-Matuk atau saudara, itu bisa mengikuti jadwal salah satu dengan tentunya mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Tentu hal ini memang agak sedikit resah barangkali ya di hadapan wali santri, tapi kami mohon kerjasama dan pengertian yang besar terhadap kondisi yang kita hadapi bersama ini. Baik, Ustaz. Rupanya Ustadz Ajat dan tim hari ini akan sibuk sekali ya. Menghadapi dari pukul 13 hingga pukul 17, waktunya cukup terbatas untuk penjemputan wali santri pada santrinya sendiri. Baik, Ustaz, syukran. Selamat bertugas.
Ya, itu dia ngobrol-ngobrol kita bersama Ustadz Ajat, perwakilan dari Sekretaris Markas Al-Matuk yang sudah menjelaskan tentang tata cara kepulangan ya, ataupun jadwal-jadwal kepulangan para santri hari ini, besok, dan hari Jumat nanti dari 3 markas, Al-Matuk, Al-Basam, dan Azamil. Kita akan lihat seperti apa situasi lainnya. Ikut terus bersama saya dan Rifandi di Kabar Mahat. Baik, Sobat Al-Matuk, sekarang Anda sudah bersama salah satu santri dari kelas berapa? Kelas Aduh, ya? kelas 10B. 10B. Namanya siapa? Afzal Faiz. Afzal. Nah, baik Afzal, ini kan sekarang udah tahu ya, bakal pulang. Perasaannya bagaimana? Seneng atau khawatir atau harap-harap cemas atau gimana gitu? Gimana ya? Tergantung sih. Tergantung apanya nih? Takutnya di sekitar rumah ada yang kena gitu. Oh, jadi tetap ada kekhawatiran ya ketika pulang di sekitar rumah. Emang rumah di mana rumahnya? Jakarta. Oh, di Jakarta. Nah, tapi ada tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah? Iya, banyak. Apa aja? Boleh ceritain kan? Ada hafalan baru, murojaah. Jadi cara story gimana? Cara setorannya pakai video call katanya. Pakai video call, Masya Allah. Jadi pulang tapi tetap belajar ya? Iya. Nah, ini katanya kan harus dibawa semua barang-barangnya nih. Udah beres semuanya? Udah alhamdulillah. Banyak? Lumayan banyak. Sudah ada yang jemput? Enggak tahu belum datang ya. Datang ya? Iya. Ya udah, tapi tetap dijaga hafalannya, pelajarannya. Jangan lupa nanti store online ini ya. Kalau sama kita juga boleh. Ya udah, itu dia bersama Afzal Sukerja. Ya. Baiklah Sobat Al-Matuk, kita masih bersama di Kabar Mahat dan kali ini Anda sudah bersama salah satu lagi santri kelas Kelas 5, namanya Abdul Malik. Abdul Malik. Nah, kelas 5 ini sudah siap-siap mau pulang kan ya? Insya Allah yang mau Udah pulang ya. ganteng nih. Ya, Barang-barangnya banyak barang-barangnya. barang-barang 2 tas semuanya soalnya dipulang-pulangin. Ada 1 ton. Wah, enggak. 5 ton ya. 2 karung. Sudah ada yang jemput. Udah ada. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ini rencananya kan 2 pekan di rumah ya. Iya. Nah, ini gimana perasaan antum nih? Maksudnya tetap ada semangat belajar atau kehilangan nih keluar bukan keluar pulang dulu karena nggak bisa ketemu teman-teman apa gimana? Wah, sebenarnya sih jujur aja semakin di rumah tuh tantangan semakin ini, Semakin berat. semakin berat. Soalnya ya terlebih harus bisa manage waktu gimana dengan cara bijaksana dan mungkin pandangan teman-teman pulang ke rumah itu jadi sebuah ajang kita buat senang-senang. Cuman di sini di lain hal juga kita dikasih kewajiban untuk belajar karena nanti ketika kedatangan pun kita masih punya kewajiban mengejar hafalan Al-Quran, pelajaran-pelajaran yang akan diujikan nanti. Soalnya pas penilaian akhir PAT akan segera datang. Jadi 2 minggu di rumah tetap harus mengejar pelajaran yang sudah diujikan waktu itu. tapi semua sudah dibawa buku-buku semua. Langsung dibawa, nggak ada barang-barang yang harus ditinggalkan gitu. Mulai dari sepatu dan yang lainnya juga harus dipenuhi itu. Masya Allah. Baik, syukur Malik ya. Silakan langsung melanjutkan lagi beres-beresnya. Nah, itu dia Sobat Al-Matuk, ngobrol kita dengan Malik, salah satu santri kelas 5 yang sudah siap-siap rupanya dan sudah ada orang tuanya katanya mau menjemput Malik. Ya, kita akan lihat lagi keadaan yang lain seperti apa. Masih bersama saya Dodi Rifani di Kabar. Dasar kelas 10. Fatan. Oh, depan. Yasir Husni Alim. Ya, Sobat Al-Matuk, kita sudah bersama Ustadz Irwan Syah selaku Kabid dari Pendidikan. Nah, Ustadz, nanti kan sudah ramai sekali menjemput santrinya. Mungkin dari Kabid Pendidikan harus kasih pesan-pesan untuk santrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah mabad. Anak-anak santri yang saya cintai, 14 hari ke depan adalah 14 hari yang antum akan bersama keluarga, ayah, ibu, abi, umi. Tapi ingat, ini bukan liburan biasa, ini liburan luar biasa yang harus diisi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, taati orang tua dan ulil amri untuk tidak keluar rumah. Karena kalau keluar rumah, jangan ambil risiko karena di luar rumah lebih berbahaya. Maka just stay out at your home. Ibqau fil bait.
ini yang lebih baik. Tinggallah di rumah, tetap berzikir, perbanyak zikir dan berdoa kepada Allah. Dan jangan lupa tetap murojaah Al-Quran. Mintalah perlindungan kepada Allah agar kita semua, keluarga kita, ayah ibu kita, dan semua umat muslim di dunia ini diselamatkan dari wabah ini. Jazakumullah khairan. Nahnu nuhibbukum fillah. Syukran Ustaz Iwansyah. Selamat bertugas kembali. Ya, itu dia obrolan kita bersama Ustaz Iwansyah dari KB Pendidikan, pesan-pesan untuk santri. Nanti kita akan tanya satu lagi Ustaz, pesan untuk wali santri seperti apa? Zaki dijemput pakai helikopter. Fatan. Oh depan. Yasir Musni Alim. Baik, masih bersama saya Don Rifani di Kabar Mahat, dan kali ini kita sudah bersama Mudir Markas Al-Matuk Ustadz Anwalullah. Dan mohon izin nih, minta jangan nasihat untuk para wali santri nih. Kan sekarang sudah 2 pekan akan perpindahan belajar ke rumah. Mungkin ada pesan untuk para wali santri dalam menyikapi putranya di rumah nanti bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wali santri sekalian yang saya cintai dan mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama, kita menyampaikan rasa permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin karena beberapa hari ini ada pemberitaan yang beberapa kali perubahan ya. Karena ini juga kita tidak mengharapkannya. Karena semua informasi yang datang baik itu dari lembaga-lembaga dan khususnya dari pemerintah juga belum ada kepastian yang begitu pasti, sehingga mengakibatkan kita mengambil kebijakan pun belum ada beberapa perubahan. Selanjutnya, apapun itu keputusannya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ini adalah keputusan terbaik ya, sebagai bentuk usaha kita dalam pencegahan wabah yang mulai merebak ini. Kemudian ini adalah liburan, bukan liburan sembarang liburan. Oleh karena itu, karena ini adalah liburan bukan sembarang liburan, kita menamakannya bukan liburan, tetapi pemindahan kegiatan belajar mengajar dan semua kegiatan yang biasa dilakukan di pesantren ini menjadi dilaksanakannya di rumah, dan tugasnya adalah membimbingnya adalah para wali santri sekalian. Oleh karena itu, pesan kepada para wali santri sekalian bahwa anak-anak kita selama di sini melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka ketika sampai di rumah pun tolong diarahkan untuk selalu melakukan sholat berjamaah. Apabila masjid-masjid di lingkungan Bapak dan Ibu wali santri masih diperkenankan. Kalau tidak, maka berjamaahlah di masjid, di rumah masing-masing, dan saatnya kita mencoba kemudian melihat kualitas anak-anak kita menjadi seorang imam ya. Di sholat 5 sholat yang 5 waktu itu, di 5 waktu sholat, terutama di sholat-sholat jahriyah, maghrib, isya dan subuh. Kemudian kita sudah menyiapkan buku perizinannya, di belakangnya ada zikir pagi dan petang. Harapannya ibu dan bapak sekalian bisa mengarahkan, mengajak anak-anak untuk mendawamkan, membiasakan membaca zikir pagi dan petangnya. Ya. Kemudian kita pun sudah menyiapkan mutabaah. Tolong diarahkan Bapak, Ibu-ibu, Bapak sekalian, anak-anak kita untuk memurojaah Al-Qur'annya. Jadi dengan demikian liburan kita ini akan bernilai. Bukan liburan, pemindahan kita ini akan bernilai. Jangan sampai. Dan yang terakhir, ini himbauan dari pemerintah bahwa kita 14 hari di rumah itu bukan untuk jalan-jalan keluar rumah, apalagi pergi tempat-tempat yang keramaian. Jadi selama liburan ini, selama aktivitas pemindahan kegiatan belajar ini, anak-anak kita benar-benar ada di rumah. Dijaga dengan baik, jangan sampai keluar, karena ini bentuk dari pencegahan dan juga bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Kemudian yang selanjutnya, tolong dibatasi penggunaan gadget ini. Jadi
jangan hanya takut kepada bukan takut ya, kita tetap takut kepada Allah, tapi kehati-hatian kita terhadap virus corona begitu sampai kita pulang, tapi kehati-hatian kita terhadap virus-virus yang lain ya, yang mengancam anak-anak kita dari gadget itu, HP dan lain sebagainya, maka itu tolong kalaupun diizinkan, maka diizinkan dengan bijak, diarahkan, jangan sampai menggunakan HP untuk game seharian ataupun menonton hal-hal yang tidak bermanfaat. Saya kira ini pesan secara umum disampaikan kepada wali santri. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran ya dalam menghadapi cobaan ya, ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lulus dalam ujiannya, sehingga termasuk orang-orang yang diselamatkan dari wabah ini, dan kalaupun ada yang terkena, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya dan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Syukran Ustaz atas pesan-pesannya. Baik. Nah, itu dia kabar Mahat ditutup oleh pesan dan pesan-pesan ya, terutama kepada para wali santri dan juga para santri Al-Matuk, Al-Basam dan Al-Zamil. Mudah-mudahan pesan-pesan ini dapat diserap dan bermanfaat selama 2 pekan ke depan. Akhirnya saya Dona Rifani pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.